Saya mengundang setiap jemaat untuk mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, renungkan, gumulkan bersama-sama, yaitu terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Jikalau Anda sudah menemukannya, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita menyimak sungguh-sungguh apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Firman indah, firman ajaib, firman yang memberi hidup itu. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Saya mengambil dari terjemahan baru kedua, TB2. Matius pasal 6 ayat 25. Hai umat Tuhan, dengarlah firman-Nya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka bertumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai, orang yang kurang percaya. Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, janganlah khawatir tentang hari esok. Karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri, kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Ajarlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami yang gelap. Buatlah kami mengerti sehingga kami boleh dibebaskan oleh firman-Mu dari belenggu-belenggu dosa kami. Dan hidup bagi Tuhan seumur hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, kalau kita membaca bagian ini, Matius 6 ayat 25 sampai 34 terisolasi dari bagian sebelumnya, kita akan kehilangan relevansi dari pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, di bagian sebelumnya mulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 24 Tuhan Yesus berbicara mengenai janganlah mengumpulkan harta di bumi ini, di mana ngengat dan karat bisa merusaknya dan pencuri bisa membongkar serta mencurinya. Karena semuanya itu adalah sifatnya sementara. Tetapi kumpulkanlah hartamu di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusak dan pencuri tidak bisa mencurinya. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa di mana hatimu berada, di sana pula hartamu. Di mana hartamu berada, di sana pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika engkau melihat harta itu seperti dunia melihatnya, yaitu gelap, maka hidupmu akan terus-menerus dalam kegelapan. Tetapi jika terang yang ada padamu, maka engkau akan melihat semuanya juga menjadi terang. Lalu Tuhan Yesus menambahkan ayat 24, ingat, kita semua mempunyai kebutuhan.
Tetapi janganlah engkau mengabdi kepada Mamon. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Konteksnya seperti itu. Nah kemudian mungkin sebagian dari jemaat Tuhan Yesus saat itu, audiens itu bertanya, lalu bagaimana caranya hidup sebagai orang yang percaya, hidup yang tidak mengabdi kepada Mamon, padahal faktanya adalah kita sehari-hari bergumul dengan kebutuhan kita. Betul? Saudara, saya menemukan sebuah kutipan di medsos. Berbunyi demikian. Membangun rumah tangga harus dengan landasan cinta. Namun menjaga rumah tangga harus dengan penghasilan. Karena tidak ada beras dan cabai yang bisa dibeli dengan kata I love you. Saudara, murid Kristus atau bukan, semua manusia di dunia ini memiliki kebutuhan. Mereka membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keluarga. Kalau menurut Abraham Maslow, saudaraku, ada piramida kebutuhan manusia itu. Mulai dari bawah itu kebutuhan fisiologis. Berikutnya mulai masuk pada kebutuhan yang sifatnya etis. Butuh harga diri, butuh dihargai. Sampai kepada kebutuhan akan estetika. Di ujung atas itu aktualisasi diri. Sehingga self-fulfillment tiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan bagaimana dia melihat dirinya, tetapi semua kebutuhan itu selalu ada. Kita akan bergumul dengan kebutuhan itu. Dan pada akhir hidupnya, saudaraku, Abraham Maslow menambahkan satu hal yang lebih penting lagi dari semua yang dibawa itu, yaitu kebutuhan spiritual. Ini bagi mereka yang hanya membaca Maslow di awal-awal tulisannya akan kehilangan bagian yang penting itu, yaitu bahwa setiap manusia juga membutuhkan kebutuhan spiritual. Saudaraku, menjadi murid Kristus atau bukan, saudara mengikut Tuhan atau bukan, kebutuhan itu tetap ada. Saudara menjadi orang beriman bukan berarti saudara menjadi orang yang tidak lagi membutuhkan kebutuhan-kebutuhan manusia. Saudara dan saya bukan diubah oleh Tuhan menjadi superhuman pada saat kita beriman kepadanya. Tetapi, saudaraku, pada saat yang sama, menjadi murid Kristus, kita juga tidak hidup dengan cara yang sama dengan dunia. Kita punya kebutuhan yang sama, tetapi cara kita memandang, cara kita memenuhi, cara kita handle, menghadapi kebutuhan-kebutuhan itu berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, dugaan saya di atas 90% audiens Tuhan Yesus pada saat itu adalah orang-orang Yahudi. Dugaan saya. Dan kemungkinan besar benar. 90% ke atas lebih itu adalah orang-orang Yahudi. Dan saudara tahu pada zaman itu orang Yahudi ini hidup di dalam kesengsaraan. Mereka hidup dalam penderitaan dan saudara harus ingat bahwa mereka sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi. Saudara. Sehingga mereka menghadapi opresi. Mereka ditekan secara ekonomi, mereka sangat-sangat miskin, sangat-sangat lemah. Banyak di antara mereka sulit sekali untuk mencari pekerjaan. Sebagian kecil dari mereka terpaksa menggadaikan nasionalisme mereka menjadi pemungut cukai. Sebagian lagi mereka bergumul dengan hidup sehari-hari. Nah, untuk orang-orang seperti ini aneh sekali. Tuhan Yesus memberikan perintah, jangan khawatir. Sama seperti saudara saat ini pergi ke Siloam sana, rumah sakit, berjumpa dengan orang yang sedang sakit terminal, dan saudara berkata kepada dia, jangan khawatir, sebentar lagi kamu akan mati. Sama seperti saudara menjumpai orang-orang di pinggir jalan, tidak mempunyai pekerjaan. Mereka tidak tahu besok harus makan apa, dan saudara berkata kepadanya, bukankah kamu lebih penting, lebih berharga daripada burung-burung di udara? Jangan khawatir akan apa yang akan kamu makan. Pak, saya belum makan. Lalu pertanyaannya, apa maksud? Ketika Tuhan Yesus memberikan kepada saudara dan saya
perintah, jangan khawatir dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara tidak bisa berkata kepada orang yang terlilit oleh belasan atau bahkan puluhan pinjol dan menasihatkan kepadanya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka utangmu akan lenyap. Besok, celaka lagi. Apa maksud Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak tahu konteks, Tuhan Yesus tahu konteks. Tuhan Yesus mengenal mereka lebih daripada mereka mengenal masalah mereka sendiri. Lalu apa artinya? Nah, saudaraku, dalam bagian ini, ketika saya renungkan, saya gali lagi, saya menemukan Tuhan Yesus pertama, saudaraku. Dia mengenali dan mengakui kebutuhan-kebutuhan universal manusia. Dia tidak abai, dia mengenalinya. Tetapi pada saat yang sama Tuhan Yesus memberikan alternatif. Satu jalan keluar yang berbeda, sebuah sikap yang perlu dimiliki oleh orang percaya, yang membedakan mereka dari orang yang tidak percaya, dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, sekaligus kunci kehidupan. Kunci yang membawa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kepada kehidupan yang melampaui orang-orang dunia. Jadi ada dua perbedaan dan satu kunci yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perikop ini. Dua perbedaan itu, yang pertama adalah masalah khawatir, perbedaan yang kedua adalah masalah pencarian. Saudaraku, yang pertama, khawatir. Kata khawatir dalam bahasa Yunaninya merimnao, ini bisa diartikan sebagai terdistraksi, distracted, divided, tidak lagi fokus kepada satu tetapi terbagi dua, sehingga kita menjadi khawatir. Worried. Sama seperti seorang yang ingin pergi berperang tetapi pada saat yang sama dia meninggalkan istrinya yang sedang hamil misalnya. Perhatiannya terbagi, dia khawatir. Nanti kalau saya mati bagaimana? Siapa yang akan merawat istriku? Kalau saya pergi terlalu jauh bagaimana? Terlalu lama bagaimana? Nanti jangan-jangan anakku tidak mengenal aku. Saudaraku, perhatian itu terbelah dua. Mungkin beberapa di antara saudara saat ini khawatir, ya kan? Pada saat yang sama saudara tahu Tuhan akan memimpin, saudara akan ditempatkan di mana. Tetapi di sisi yang lain, saudara juga concern, nanti bagaimana kalau aku tidak cocok dengan tempat itu? Bagaimana kalau aku ditempatkan di tempat yang terpencil, yang tidak terjangkau oleh sinyal wifi? Saya yakin ini kekhawatiran yang besar lebih daripada makanan dan minuman bagi orang-orang muda hari ini. Sehingga saudara kalau pergi ke hotel, pergi ke rumah makan, pertama-tama yang ditanya wifi-nya apa? Saudara belum buka menu, tanya dulu wifi-nya apa. Celakanya wifi-nya adalah pesan dulu. Saudara, itulah khawatir. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa khawatir itu adalah bagian dari kemanusiaan? Tentu Tuhan Yesus tahu. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, kata khawatir muncul 6 kali di dalam bagian ini, saudaraku. Tuhan Yesus sebenarnya tidak melarang orang percaya untuk khawatir akan segala sesuatu. Tidak. Tuhan Yesus melarang orang percaya khawatir untuk hal-hal tertentu. Yaitu khawatir seperti orang yang tidak percaya Allah khawatir. Itulah yang Tuhan Yesus larang, karena apa? Ini adalah sebuah self-contradiction. Tuhan Yesus melarang orang percaya khawatir seperti khawatir yang dimiliki orang yang tidak mengenal Allah, yaitu kekhawatiran yang muncul karena kurang iman. Kekhawatiran yang muncul karena mereka tidak punya alternatif yang lebih baik. Mereka tidak mengenal Allah, saudaraku. Inilah kekhawatiran yang Allah itu minta supaya saudara dan saya buang jauh-jauh. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tapi apa betul orang percaya itu boleh khawatir? Boleh, saudaraku. Bahkan untuk hal-hal tertentu saudara harus khawatir. Kekhawatiran macam apa? Saya menyebutnya dengan kekhawatiran ilahi.
Saudara khawatir, bahkan harus khawatir kalau saudara semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Betul? Ini adalah kekhawatiran yang benar, kekhawatiran yang kudus. Saudara harus khawatir kalau saudara semakin hari semakin tidak mencintai Tuhan, tetapi semakin mencintai dunia. Karena dengan demikian itu menunjukkan bahwa saudara semakin terseret oleh arus dunia yang membawa kita kepada maut, bukan kepada kehidupan kekal. Kita harus khawatir. Kita harus khawatir kalau terus-menerus dalam kehidupan keseharian kita tidak mengalami kemenangan rohani, tetapi sebaliknya kita dijajah oleh keberdosaan kita. Kita harus khawatir. Bukan hanya harus. Itu seharusnya sesuatu hal yang natural. Kalau saudara tidak khawatir, kita punya 1001 macam alasan untuk meragukan apakah saudara dan saya betul-betul mengenal Allah. Jadi bukan masalah khawatir, asal khawatir, saudaraku. Tetapi yang Tuhan Yesus perintahkan di sini adalah jangan khawatir seperti orang yang tidak mengenal Allah khawatir, khususnya ketika berhadapan dengan kebutuhan hidup sehari-hari, sandang, pangan, papan, saudaraku. Saudaraku, mengapa orang yang mengenal Allah dilarang khawatir, diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk tidak khawatir, seperti orang yang tidak mengenal Allah khawatir? Saudaraku, Tuhan Yesus memberikan beberapa argumen di sini. Perhatikan, saudaraku, dalam bagian yang singkat, Tuhan Yesus minimal memberikan kepada kita 4 argumen. Yang saya sebut sebagai divine logic. Logika ilahi dari orang-orang yang mengenal Allah. Yang pertama, argumen yang pertama. Janganlah khawatir karena apa? Lihat, Bapamu itu memelihara. Allah kita, penguasa alam semesta, bukan hanya mencipta, tetapi dia juga memberikan providensia. Dia memelihara ciptaannya. Dia bukan Allah yang jauh di sana, tetapi dia adalah Allah yang memenuhi segala sesuatu, ada di dalam segala sesuatu ada di dalam dia, dan bukan hanya itu, dia punya passion. Dia adalah Allah Bapa yang mengasihi dan memelihara. Ayat 26 dan ayat 30. Kamu lihat burung di udara, mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan biji-biji itu di lumbung. Tetapi Tuhan beri mereka makan. Engkau perhatikan bunga-bunga bakung di ladang yang begitu indah. Mereka tidak memintal, mereka tidak hidup susah. Tetapi Tuhan mendandani mereka begitu rupa. Apalagi engkau, Tuhan Yesus katakan. Jadi argumentasi pertama kenapa kita tidak perlu khawatir, karena kita percaya kepada Allah yang memelihara. Argumentasi yang kedua, bagi Bapa yang memelihara itu, anak-anaknya jauh lebih berharga daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Daripada burung di udara, daripada bunga bakung di ladang. Daripada pasir, daripada air di lautan, saudaraku. Engkau lebih berharga. Bukankah Tuhan Yesus berkata demikian? Namun kamu lebih berharga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Sehingga tidak perlu kamu punya alasan atau mencari-cari alasan untuk khawatir. Lihatlah bunga bakung itu, bukankah engkau lebih daripada bunga bakung itu? Jadi argumentasi kedua adalah kita lebih berharga daripada ciptaan-ciptaan yang selama ini Tuhan sudah pelihara dengan setia. Apalagi kita. Yang ketiga, saudaraku. Di dalam ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya, yang bisa memperpanjang hidupnya, menambah 1 jam, menambah 1 hari, menambah 1 tahun dengan khawatir. Kalau khawatir membuat kita hidup lebih panjang, ayo mari kita khawatir mulai sekarang. Tetapi itu adalah dilematis. Semakin saudara khawatir, semakin saudara gak kepingin hidup. Ketika saudara gak kepingin hidup, justru hidup Anda semakin panjang di dalam kekhawatiran. Saudara mau? Ini sebenarnya bukan cuma divine logic, ini adalah natural logic. Tetapi Tuhan Yesus berikan kepada para murid.
Kepada orang-orang yang mendengar saat itu, jangan berpikir tentang divine logic. Natural logic aja ini gak masuk akal. Kekhawatiranmu tidak menyelesaikan masalah, bukan? Kekhawatiran kita justru akan menambah parah masalah kita. Dengan meluangkan lebih banyak waktu untuk berkhawatir ria, saudara dan saya kehilangan waktu untuk memikirkan solusi-solusi yang kreatif. Dengan menempatkan diri dengan sengaja, mengasihani diri, berkhawatir, saudara justru memasukkan diri di dalam jebakan-jebakan emosi dan jebakan-jebakan perasaan-perasaan yang berdosa, yang membuat saudara dan saya justru semakin sulit untuk keluar dari lumpur hisap itu. Kekhawatiran melumpuhkan, kekhawatiran menggelapkan, kekhawatiran menumpulkan. Itu adalah argumentasi yang ketiga. Kekhawatiran itu sendiri tidak berguna ataupun bersumbangsih bagi pemenuhan kebutuhan kita. Yang keempat, saudaraku, dikatakan di dalam ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, padahal Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jangan khawatir, Allah lupa. Jangan khawatir, Allah tidak peduli. Jangan khawatir, Allah ketiduran. Karena Allah tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Jadi, perbedaan pertama adalah masalah kekhawatiran. Orang percaya khawatir untuk hal yang berbeda dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Untuk hal-hal kebutuhan sehari-hari, orang percaya tidak seharusnya khawatir. Yang kedua, pencarian. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak melarang para muridnya untuk mencari, karena mencari itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Setiap orang mencari, saudara mencari. Hari ini, saudara mengakui atau tidak mengakui, saudara mencari. Saudara bergerak, saudara bekerja, saudara dan saya beraktivitas, saudara dan saya mengejar sesuatu yang belum terlihat. Kita sedang mencari. Tuhan Yesus tidak melarang para muridnya untuk menjadi manusia dengan mencari. Tetapi masalahnya adalah apa yang kita cari, bagaimana kita mencarinya. Orang tidak mengenal Allah juga mencari, sama seperti orang yang mengenal Allah mencari. Nah, perhatikan di sini, saudaraku, bagaimana Kristus membedakan keduanya. Saudara perhatikan dalam ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, pekerjaan, dan lain-lain, saudaraku. Semua hal yang sifatnya universal, kebutuhan manusia itu, semua bangsa mencarinya. Saudaraku, tetapi ada yang menarik di sini, kata dicari dalam ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, berbeda dengan kata yang digunakan dalam ayat 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Oh, perbedaan itu begitu dahsyat, saudaraku. Tidak terlihat dalam bahasa Indonesia kita. Tapi kalau saudara menggali sedikit ya dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, saudara akan menemukan ini dua kata yang slightly different, tetapi sangat berbeda artinya. Yang pertama, saudaraku, dicari. Kata dicari itu menggunakan kata pasif, ya, menggunakan kata epitseteo. Epitseteo. Seteo itu mencari, epi ini adalah awalannya. Epitseteo. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberikan seteo proton. Jadi ada perbedaan antara epitseteo dan seteo proton. Epitseteo, kata epit ini adalah awalan. Ini adalah sesuatu awalan yang dipakai untuk mengintensifikasikan, menambah intensitas, membuatnya menjadi over. Kalau thinking itu bagus, overthinking tidak bagus. Ya, khawatir itu positif, tetapi super khawatir itu negatif. Saudara tangkap ya? Nah, dalam bagian ini juga begitu. Mencari itu manusiawi,
mencari sampai mati. Yang dimaksud di sini epitseteo, mencari dengan mati-matian, seolah-olah ini adalah tujuan hidupnya, seolah-olah ini adalah tujuan pencapaiannya, seolah-olah segala sesuatu bergantung kepada apa yang dia cari ini, epitseteo, ini yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang Tuhan Yesus tidak mau saudara dan saya mempraktekannya dalam hidup ini. Sementara seteoproton, ini artinya carilah dahulu. Tuhan tidak ingin menggunakan kata yang sama epitseteo kerajaan Allah, saudaraku. Tetapi Tuhan tahu saudara dan saya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak langsung menjadi sempurna. Kita tidak mungkin bisa mati-matian mengasihi Allah. Saudara dan saya, mari kita mengakui kita tidak mungkin bisa memfokuskan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Seperti orang dunia memfokuskan dirinya sepenuhnya untuk kesementaraan. Kita nggak bisa. Karena apa? Kita masih hidup di dunia, kita berasal dari dunia, dan kita masih terus-menerus berperang melawan kedagingan kita. Betul? Itulah sebabnya seolah-olah saya melihat anugerah Tuhan di sini. Tuhan merendahkan standarnya. CTO aja. Epitseteo hanya bisa dilakukan oleh Dylan di film. Tetapi untuk CTO semua orang bisa. Cuman Tuhan tambahkan satu predikat. CTO lah dulu. Proton. Pertama-tama carilah kerajaan Allah. Sehingga di sini kita melihat perbedaan yang kedua. Orang yang tidak mengenal Allah, mereka menggantungkan dirinya, menetapkan tujuan hidupnya kepada segala hal yang sementara. Itu sebabnya mereka mencarinya mati-matian. Kebutuhan sudah menjadi Tuhan bagi mereka. Dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Seorang kaya yang mendapatkan panen yang banyak sekali, dan dia taruh di lumbungnya dan dia mendapati lumbungnya tidak cukup. Maka dia kerahkan semua pikiran dia, kerahkan semua daya dia, dan dia mengambil keputusan, aku akan bikin lumbung yang baru. Ayo bikin lumbung yang baru. Dia di-driven oleh kebutuhan insting keberdosaannya. Untuk kesementaraan. Dia kerja keras mati-matian, dia berombak lumbungnya, dan dia mendapatkan semuanya itu. Dan kemudian saudaraku, dia berkata kepada dirinya, sekarang jiwaku santailah, nikmatilah apa yang kau sudah kerjakan. Lalu Tuhan Yesus berkata, hai engkau orang yang bodoh, hari ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah apa yang kau kumpulkan? Apakah yang kamu peroleh dengan kerja kerasmu? Nothing. Tidak ada. Dalam Matius 16 ayat 26 Tuhan Yesus juga berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi dia kehilangan nyawanya? Dengan apa dia bisa menggantikan untuk mendapatkan nyawanya kembali? Gak ada, saudaraku. Inilah orang-orang yang tidak mengenal Allah, hidup di dalam kesementaraan. Leo Tolstoy, seorang penulis yang terkenal berdarah Rusia. Dia juga pemenang Nobel, saudaraku. Ketika dia menghadapi midlife crisis, tepatnya ketika dia berusia 50 tahun. Saudaraku, dia sampai kepada kondisi perenungan eksistensial yang begitu dalam, sampai pada satu titik dia mengakui segala sesuatu di dunia ini sia-sia. Semuanya itu meaningless. Apa yang ada sekarang tidak akan ada di masa yang akan datang. Leo Tolstoy mengatakan demikian. Dan dia bahkan menambahkan, hanya orang-orang yang intoxicated, hanya orang-orang yang mabuk, katakanlah ya. Hanya orang-orang yang mabuk, yang merasa menemukan makna hidupnya di dunia yang sementara ini. Jadi kalau saudara sekarang menemukan makna hidup Anda di luar Tuhan,
Makna hidup Anda kepada penghargaan manusia, mana hidup Anda pada harta kekayaan Anda, mana hidup Anda itu pada angka di bawah buku tabungan saldo itu, makna Anda itu ada tercatat di dalam sertifikat diploma pencapaian Anda S1, S2, S3, S4, S lilin, dan seterusnya. Saudara, Leo Tolstoy mengatakan, engkau sedang mabuk, engkau belum sadar. Ketika engkau sadar, engkau akan menyadari, semuanya itu tidak ada gunanya. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, hidup di dalam kesia-siaan. Mereka mencari epitseteo di dalam kesia-siaan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, orang yang mengenal Allah berbeda. Mereka akan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mereka menyadari bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah akan memelihara saya. Allah akan menuntun saya. Sekarang problemnya adalah apakah saya menyediakan diri berada di dalam kerajaan Tuhan? Apakah saya memberi diri untuk bekerja baginya? Saudaraku, Wayne Cordeiro menyadarkan saya akan sebuah kebenaran yang penting ini. Banyak di antara kita berdoa supaya Tuhan memberkati jalan kita. Tetapi padahal Tuhan ingin kita berada di jalannya yang pasti diberkati olehnya. Kita lebih memilih Tuhan menghargai, memberkati agenda-agenda kita, ketimbang kita mencari agenda Tuhan yang pasti diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, orang yang mengenal Allah diminta oleh Tuhan Yesus untuk menghidupi imannya. Exercise kepercayaannya. Tidak khawatir, tetapi pada saat yang sama menemukan Allah sebagai Raja. Menemukan Allah sebagai Bapa yang berkuasa atas alam semesta. Pada waktu Allah, bukan pada waktu kita. Sehingga ketika Tuhan memberikan kepada kita perintah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan ingin kita keluar dari kehidupan orang yang tidak mengenal Allah. Yang menjadikan kebutuhan itu sebagai Tuhan yang harus ditaati dan dipatuhi. Yang menguasai diri kita dengan memberikan sensasi-sensasi kekhawatiran, keresahan, kegelisahan, ketidakmenentuan, sehingga kita itu sampai menangis-nangis memaksa Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak menjadikan Dia Raja. Panggilan Tuhan untuk carilah dahulu kerajaan Allah adalah panggilan untuk lepas dari kemanusiaan kita yang berdosa. Tetapi kembali kepada kemanusiaan yang mengabdi kepada Tuhan. Itulah beda yang kedua. Yang ketiga, satu kunci kehidupan. Saudaraku, menarik sekali. Ya, kalau kita tidak mengerti dari konteks ini, maka semua perintah itu menjadi tidak relevan. Kalau kita melihat konteks sebelumnya, saudaraku, Matius 6 ayat 19-24, maka jelas sekali perintah jangan khawatir, perintah carilah dahulu kerajaan Allah, ini memang tidak pernah relevan ataupun natural bagi mereka yang mengabdi kepada Mamon. Orang yang mengabdi kepada Mamon, mereka akan terus-menerus mencari Mamon. Karena Mamon adalah tuannya. Tetapi bagi orang-orang yang mengenal Allah dan menetapkan hatinya di dalam ketidakberdayaannya, tetapi ada tekad, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Kepada orang-orang seperti ini Tuhan berikan perintah, jangan khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah ini menjadi relevan bagi orang yang mengabdi kepada Tuhan, karena main concern-nya, the ultimate concern, kepedulian utamanya bukan lagi pada dirinya, tetapi kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku, perintah jangan khawatir dan carilah dahulu kerajaan Allah justru adalah sebuah konsekuensi dari divine logic.
yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Kedua perintah ini sebenarnya adalah sebuah ajakan untuk bermetanoia. Carilah dahulu kerajaan Allah adalah ajakan lembut Allah bagi saudara dan saya, yang terus-menerus terbawa oleh arus dunia untuk kembali terus-menerus pula kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Panggilan untuk pindah arah, panggilan untuk bermetanoia. Apa itu metanoia? Saudaraku, metanoia kalau saudara cari di kamus, saudara akan menemukan ini adalah repentance, pertobatan. Ya. Pertobatan, spiritual conversion, apapun itu saudaraku. Tetapi sebenarnya metanoia itu mempunyai satu makna dasar yang membuat perbuatan atau pertobatan yang sejati itu terjadi. Apa yang dimaksud dengan metanoia? Saudara masih ingat metanoia itu terdiri dari dua kata, meta dan noia. Nous itu pikiran, mind. Meta itu sesuatu yang beyond, ya, beyond, metaverse, sesuatu yang melampaui alam kita. Metafisik, sesuatu yang melampaui dunia fisika, ya kan? Meta, saudaraku. Nah, saudaraku, metanoia berarti think beyond. Berpikir melampaui. Nah, ketika kita berpikir melampaui, maka terjadi perubahan cara pikir kita, perubahan cara kita melihat sesuatu, saudaraku. Ada sebuah ilustrasi di YouTube yang menarik, saudaraku. Yaitu dikisahkan sebuah sekolah junior school, di mana ada toilet untuk para wanita, ya. Ini anak-anak yang baru SMP, yang SD, yang baru naik remaja itu, saudaraku, mereka tiba-tiba suka sekali meninggalkan bekas lipstik di kaca di toilet. Di kaca di toilet, meninggalkan lipstik. Gitu. Sengaja bawa lipstik, saudaraku. Dipasang gincu itu di bibirnya dan kemudian meninggalkan bekas ciuman itu di kaca itu. Mulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, banyak sekali. Sampai akhirnya, saudaraku, sang janitor, ya, orang yang tukang bersih-bersih. Ada bahasa lain? Apa? Ya, janitor lah ya, pokoknya saudara ngerti ya. Janitor itu datang dan menghadap kepada kepala sekolah. Pak kepala sekolah, ini gawat. Ini semakin lama semakin banyak. Ini loh kejadiannya seperti ini. Oke, ya udah saya akan kumpulkan mereka. Akhirnya dikumpulkanlah para gadis-gadis itu, saudaraku, ada 2 kelas ya. Mereka berkeruntelan, ya, berdesak-desakan di toilet yang sempit itu. Dan kemudian sang kepala sekolah menunjukkan mulai sekarang tidak boleh melakukan ini. Waduh, mereka bilang, loh siapa yang melakukan itu? Emang bisa tahu itu siapa yang melakukan itu? Kan nggak tahu. Jadi bagaimana? Saya nggak melakukan, kamu melakukan? Nah, semua nggak ada yang ngaku. Janitornya juga putus asa, frustrasi, sampai akhirnya dia berkata kepada sang kepala sekolah, begini aja. Saya akan tunjukkan kepada mereka bagaimana susahnya membersihkan kaca dengan bekas lipstik itu. Supaya siapa tahu mereka mengerti kesulitannya dan mereka berhenti melakukannya. Siapapun itu tanpa menuduh 1 atau 2 orang tertentu. Padahal yang melakukan itu banyak sekali. Dan akhirnya mulailah dia beraksi. Oke, silakan Pak Janitor lakukan kerjaanmu bagaimana membersihkan ini. Oke, dia memberikan... siapa yang mau memberikan bekas lipstik gitu? Ada 1-2 anak ya, diberikan lipstik itu, mereka memberikan ciuman tuh di kaca itu. Nah, kemudian sang janitor ini ya, perhatikan, ini yang saya lakukan. Dia mengambil kain pel-pelan dengan tongkatnya, dia pergi ke salah satu toilet, mencemplungkan kain itu di toilet, di jamban itu. Begitu basah, kemudian dilapkanlah itu di kaca itu, saudara. Di kaca itu. Semua anak perempuan yang melihat itu, mereka bertobat. Mereka bermetanoia.
Karena sekarang mereka tidak lagi berpikir asal ada kaca yang kelihatan bersih. Tapi sekarang mereka mempunyai visi yang baru. Mereka melihat bahwa di balik kaca yang bersih itu ada banyak bakteri-bakteri dan virus yang berasal dari jamban. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk bermetanoia. Carilah dahulu kerajaan Allah. Saudaraku, perubahan cara berpikir akan menghasilkan pertobatan. Akan menghasilkan perubahan cara pandang, perubahan sikap, perubahan pengambilan keputusan, perubahan olah emosi, regulasi emosi Anda. Dan pada ujung-ujungnya adalah perubahan tingkah laku kita dalam hidup sehari-hari. Saudaraku, carilah dulu kerajaan Allah, bukan resep untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan pribadi. Itulah sebabnya kalau saudara memberikan ayat ini kepada orang yang sedang lapar, itu tidak cocok. Tetapi saya juga tidak mengatakan hanya bisa dikatakan kepada orang yang kenyang, enggak, saudaraku. Tetapi orang yang berada pada iman tertentu, yang siap untuk mendengarkan kebenaran Allah. Saudaraku, di dunia ini ada 828 juta orang kelaparan. Sekitar 10% dari populasi dunia, 14 juta di antara mereka itu adalah anak-anak yang menderita malnutrisi yang akut. 45% anak-anak mati karena kelaparan dan penyebab yang terkait dari kematian anak-anak itu. 700 anak per hari mati karena kemiskinan. Apakah Tuhan tidak tahu itu? Tuhan tahu, itu sebabnya Tuhan perintahkan saudara dan saya bukan untuk mengatasi kelaparan pribadi karena kita punya Allah yang memelihara kita, tetapi mari kita mencari dulu kerajaan Allah supaya saudara dan saya think beyond. Berpikir lebih daripada diri sendiri, menjadi agen-agen di tangan Allah, mengatasi kemiskinan dan kelaparan di muka bumi ini. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya menuntut saudara dan saya untuk think beyond, berbeda dari mereka yang tidak mengenal Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah, mengajak kita untuk berhenti, quit dari menjadi orang Kristen yang percaya asal-asalan. Carilah dahulu kerajaan Allah menuntun kita untuk taat melangkah mencari pimpinan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah membawa kita lebih lagi bersandar kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kita mengikutnya. Carilah dahulu kerajaan Allah membuktikan kepada kita bahwa apa yang Tuhan janjikan, Dia tidak pernah satu kali pun gagal menepatinya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah akan mengajar saudara dan saya bahwa Allah adalah segala-galanya. Dan kalau kita memiliki Allah, itu cukup. Carilah dahulu kerajaan Allah akan mengantar kita lebih jauh lagi dalam pengalaman berjalan dengan Allah yang seru, yang tidak terduga, yang radikal. Kalau saudara bosan dengan hidup Anda, carilah dulu kerajaan Allah. Anda tidak mungkin bosan. Kalau saudara putus asa dengan apa yang ditawarkan oleh dunia, carilah dulu kerajaan Allah. Maka saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama dengan Dia di dalam kerajaannya. Seperti Nuh membangun bahtera di puncak gunung. Seperti Abram meninggalkan Ur Kasdim, sanak saudaranya, keluarganya yang menyembah berhala, untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Seperti Musa dan orang Israel, keluar dari kenikmatan Mesir, membelah Laut Merah, melihat mana turun setiap pagi. Seperti Sadrah, Mesa, dan Abednego, mengalami Allah dalam perapian yang menyala-nyala. Seperti Daniel masuk ke gua singa. Seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes meninggalkan jalannya,
mengikut Tuhan yang bahkan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Seru bukan? Seperti Matius meninggalkan meja cukainya yang membosankan, yang meaningless, ketika dia sadar segala sesuatu itu meaningless. Bahkan untuk kerajaan Allah dia rela mati disabet oleh pedang di Ethiopia. Seperti George Mueller mendirikan panti asuhan, selalu berdoa minta Tuhan kirimkan makanan. Saudaraku, tidak ada alasan lain yang lebih rasional bagi saudara dan saya mengaku beriman daripada bahwa kita mengenal Allah yang kita percaya. Dan Allah itu ternyata adalah satu-satunya Allah yang hidup dan Raja yang benar. Saudara, saya akan tutup dengan cerita dari Eddie Ogan. Eddie Ogan menyampaikan sebuah cerita, dia berkata demikian. Paskah tahun 1946, ketika itu dia berusia 14 tahun, adik kecilnya Osi berusia 12 tahun, dan kakaknya perempuan Sister Darlene umur 16 tahun. Mereka hidup di sebuah rumah berempat, padahal mereka satu keluarga itu sebenarnya bertujuh. Tetapi papanya meninggal 5 tahun sebelumnya, mamanya harus membesarkan 7 anak dan tidak mempunyai uang apa-apa. Dan anak-anak yang tua, yang paling tua, 3 anak itu, 4 anak meninggalkan mereka. Mereka tinggal berempat, sang ibu dan 3 anaknya. Nah, saudaraku, satu kali ketika mereka pergi ke gereja, dalam ibadah itu diumumkan akan ada persembahan khusus untuk Paskah yang akan dialokasikan spesial untuk menolong keluarga yang miskin. Dan hamba Tuhan meminta semua orang untuk mendoakan dan memberi sungguh-sungguh selama 1 bulan ke depan. Ketika pulang, saudaraku, mereka berempat, ibu dan 3 anak yang remaja ini, yang sangat miskin itu, mereka sangat berantusias untuk mendiskusikannya. Kita akan membeli 50 pounds kentang, cukup untuk makan 1 bulan. Kita nggak akan makan lauk yang lain, kita menghemat. Dan dengan demikian kita akan bisa menghemat $20 untuk makanan 1 bulan. Nah, kalau kita lebih sering mematikan lampu, kita akan hemat listrik. Dan dengan demikian pengeluaran kita untuk listrik juga akan berkurang. Kita akan coba melakukan ini, melakukan itu untuk tetangga, membersihkan rumput, membersihkan sampah, kita akan mendapatkan bayaran. Nah, mari kita kerjakan itu. Dan mereka kerjakan itu, dan Eddie mengatakan, itu adalah bulan yang terbaik di dalam kehidupan kami. One of the best of our lives. Nah, kemudian mereka di akhir bulan mengumpulkan uang itu, saudaraku, mengumpulkan uang itu dan pergi ke bank, ke supermarket untuk menukarkan dari recehan itu menjadi uang lembaran. Dan mereka mendapatkan $20, 3 lembar. Sangat baru, ya, lembaran yang baru. Dan 1 lembar $10. Mereka berhasil mengumpulkan $70. Mereka sudah tidak tahan menanti-nanti pergi ke gereja untuk mempersembahkan itu, saudaraku. Dan hari itu tiba, hari Paskah itu. Dan kemudian ketika hamba Tuhan mengajak mereka untuk memberikan persembahan, mamanya pegang yang $10, setiap anak pegang 20 lembaran dolar. Mereka tidak pernah sebangga itu seumur hidup mereka, memasukkan ke dalam kantong persembahan $20. Tidak diuntel-untel kayak di sini. Bertobatlah, metanoia. Nah, kemudian saudaraku, mereka kumpulkan, masukkan ke amplop satu persatu, mereka masukkan, mereka pulang dari ibadah itu, mereka bersuka cita. Oh, what a happy life.
Hari itu mereka tidak berhenti membicarakan betapa senangnya perasaan mereka waktu mereka pulang. Tetapi siang itu, sang hamba Tuhan, gembala itu datang membawa sebuah amplop. Memberikan kepada mereka, ini untuk menolong kalian. Mereka heran, untuk apa ini? Kami tidak pernah merasa miskin. Terimalah. Kemudian hamba Tuhan itu pergi dan mereka membuka suratku, ternyata isinya berapa? 3 lembar $20, 1 lembar $10, dan 17 lembar $1. Totalnya adalah $87. Jemaat mereka total itu ada 87 orang. 87 orang termasuk 4 orang di antara mereka. Mereka sedih sekali. Mereka tidak tahu bagaimana cara menggunakan uang sebanyak itu. Dan mereka tidak pernah merasa diri mereka miskin. Mereka bertanya-tanya, apa yang orang miskin lakukan dengan uang sebanyak ini? Kami tidak pernah tahu karena kami tidak pernah merasa diri miskin. Mereka tidak kepingin ke gereja lagi. Tetapi mamanya bilang kita harus ke gereja. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Uang itu dibawa. Di gereja itu minggu berikutnya ada seorang misionaris dari Afrika datang. Menceritakan bahwa kita itu sudah raising fund, mengumpulkan uang untuk membangun rumah, tetapi kita butuh uang tambahan untuk membangun atapnya. Afrika sangat panas, kita butuh atap yang bagus, harganya $100. Ayo sekarang, siapa yang punya beban? Berikan uangmu. Mereka langsung saling melihat satu dengan yang lain, 4 orang ini. Mereka dengan hati yang bersuka cita, mereka cemplungkan semua uang itu. Berapa harganya? $87. Nah setelah dikumpulkan semuanya, kantong persembahan itu dihitung, saudaraku, dan kemudian segera langsung diumumkan oleh gembala. Dan misionaris ini kaget-kaget, jemaat cuma 80-an orang, tetapi mereka mendapatkan $100 lebih sedikit. Dia berkata, saya tidak pernah membayangkan bahwa di jemaat yang sedikit ini ada orang yang begitu kaya dan generous. Siapakah keluarga yang kaya itu? Dan kemudian Edi mengatakan di dalam tulisannya, kami adalah keluarga yang kaya itu. Dari hari itu sampai seterusnya, kami tidak akan pernah miskin lagi. Soalnya bagaimana mungkin seorang keluarga ini bisa seperti ini? Karena mereka think beyond. Mereka tidak menghidupi diri mereka sebagai victim, tetapi sebagai victor. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemenang. Mereka tidak mengasihani diri mereka menjadi orang yang a mess, kacau, tetapi mereka memberi diri mereka mencari kerajaan Tuhan dan mereka menjadi a message for this world. Tuhan hari ini memanggil saudara, carilah dahulu kerajaan Allah. Hiduplah menjadi bagian dari rencana Allah mengubah dunia ini. Menghadirkan Kristus. Bagi rekan-rekan yang akan penempatan, entah di sekolah atau rumah sakit, dimanapun. Atau bagi rekan-rekan sekalian yang bukan mahasiswa, yang Tuhan sudah tempatkan dimanapun Anda berada. Think beyond. Bersandar kepada Tuhan bukan dengan cara dunia. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita tundukkan kepala. Setiap orang datang kepada Tuhan. Mari kita bertanya. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal Dia? Atau hanya formalitas? Sudahkah kita mengalami kedahsyatan dan keluar biasaan Allah? Masihkah
dengan pengalaman yang sama itu, kita memaksa Allah mengikuti agenda kita. Kita tidak rela Tuhan menjawab dengan cara yang berbeda. Kita tidak rela Tuhan menjawab pada waktunya yang indah. Sudahkah saudara dan saya bermetanoia? Think beyond. See beyond. Sudahkah Allah menjadi visi hidup kita? Tuhan, ini kami. Cerahkan pikiran kami, sehingga kami boleh membedakan hikmat dunia dengan hikmat kekal. Tolong kami menguasai pikiran kami, khususnya perasaan-perasaan yang berdosa, yang menarik kami menjauhi Engkau, sehingga kami tidak bisa lagi mengucap syukur. Tetapi sebaliknya, tolong kami untuk melihat kebenaran Tuhan dengan iman bahwa Tuhan terus bekerja. Pada waktunya Engkau membuat segala sesuatu indah. Sehingga hati kami boleh menyongsong dari hari ke hari dengan ucapan syukur. Tolong kami untuk melihat kerajaan Allah dan bukan kerajaan yang kami sedang bangun. Sehingga mengajak kami untuk terus-menerus berfokus, Tuhan, tolong kami berfokus kepada pekerjaan Tuhan dengan setia. Karena di dalam jalan hidup yang mengerjakan pekerjaan Tuhan inilah, Tuhan menyediakan berkat Tuhan yang berkecukupan buat kami. Tolong kami untuk mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.